Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an. Saudara dan saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, segala puji yang paling sempurna kita panjatkan hanya kepada Allah, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Sebuah kehormatan dan kemuliaan pada kesempatan pagi Jumat yang cerah ini, kita kedatangan tamu yang insya Allah sudah tidak asing lagi, Ustaz kita, guru kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dan ini adalah merupakan kesempatan yang kami tunggu, dan saya pribadi menunggu-nunggu untuk beliau bisa datang ke majelis ini, memberikan nasihat-nasihat, ujangan-ujangannya yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semakin menambah khazanah ilmu kita dalam rangka untuk lebih bisa menjadi manusia-manusia yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bersemangat dalam melaksanakan amal soleh, dan sekaligus kita lebih tahu tentang bagaimana metode dan manhaj di dalam kita merealisasikan Islam, agama tercinta dan yang mulia ini. Dan tanpa panjang lebar, langsung saja waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustaz Yazid untuk memberikan kajiannya, dan insya Allah tema kajian kita adalah prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Syukran, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, azakumullah, kepada ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita wajib bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan. Dan kita berusaha menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ikhwan dan akhwat, pada pagi hari ini saya diminta untuk mengisi kajian dari buku Prinsip Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
Buku ini agak tebal ya. Tentunya nggak semua dibahas, tapi ada beberapa poin yang kita bahas yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam kajian, saya ingatkan bahwa kita datang ke tempat ini untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Karena itu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan bahwa kita datang ke tempat ini untuk thalabul ilmi, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kita selalu dan senantiasa berdoa, sebagaimana Nabi SAW berdoa setiap selesai salat subuh, bahwa Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap selesai salat subuh, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jadi kita ingin kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan sampai kita ngaji cuma sekedar kumpul, tapi kita berusaha setiap kajian itu kita mendapatkan manfaat, setiap kajian mendapatkan faedah, setiap kajian menambah ilmu kita, setiap kajian menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahwa yang dikatakan ilmu itu takut kepada Allah. Semakin kita mengkaji, maka semakin tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa al-ilmu bi kathratir riwayah, innamal ilmu al-khasyatu." Bukannya ilmu itu banyaknya meriwayatkan hadis, tapi yang dikatakan ilmu itu al-khasyatu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengkaji ilmu syar'i, semakin bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat ini, riwayat Abu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan yang lainnya. Jadi ilmu itu harus menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar kita asal datang, kumpul, tapi bagaimana ilmu ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Jalan yang antum tempuh untuk menuntut ilmu ini jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap mukmin dan mukminah, setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, wajib. Setiap muslim wajib menuntut ilmu, wajib. Maka setiap hari dia harus meluangkan waktu dia untuk menuntut ilmu. Setiap pekan dia wajib meluangkan waktu dia untuk menuntut ilmu, wajib hukumnya. Sebab kita sebagai seorang muslimah harus tahu tentang agama Islam yang kita peluk, yang kita anut, yang kita yakini merupakan satu-satunya agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah SWT, dan agama yang membawa manusia kepada cahaya, membawa kepada keselamatan, membawa kepada kedamaian, membawa kepada kebahagiaan. Maka dia harus menuntut ilmu syar'i supaya tahu dia agama yang hak ini, agama yang indah, agama yang sempurna. Dia wajib mengetahui ini. Dan ini jalan yang antum tempuh juga jalan yang benar dan diridhai oleh Allah. Dan jalan ini yang akan membawa manusia ke surga. Kalau antum menuntut ilmu dengan ikhlas karena Allah, dan kemudian antum berusaha untuk mengamalkannya, jalan ini yang akan membawa manusia ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi orang yang berjalan untuk menuntut ilmu,
Allah akan mudahkan jalan ke surga. Makanya kita ingin Allah mudahkan jalan kita ke surga. Karena tujuan dari hidup seorang mukmin dan mukminah jannah. Tujuan hidup seorang muslim surga. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini gak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya dunia ini. Makanya orang yang sangat bodoh kalau dia hidup untuk mencari dunia. Bukan hanya bodoh, sangat bodoh. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Iddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Beliau menjelaskan tentang betapa jeleknya dunia ini. Bahwa dunia ini gak ada harganya sama sekali, insyaallah. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi SAW melewati seekor kambing yang sudah menjadi bangkai. Nabi tawarkan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau seekor bangkai kambing ini? Kata para sahabat, kami nggak mau ya Rasulullah. Kalau seandainya dia masih hidup, cacat telinganya, apalagi sudah jadi bangkai. Kata Nabi SAW, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing ini. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan setetes air pun kepada orang kafir. Kalau dunia ini berharga seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan setetes air pun orang kafir. Dunia ini tidak ada harganya. Seberat sayap nyamuk. Dan di dunia ini tidak ada orang jual sayap nyamuk, tidak ada. Tidak ada orang jual sayap nyamuk. Tapi dunia ini lebih jelek daripada sayap nyamuk. Makanya bodoh kalau ada orang yang mengejar dunia, sibuk dengan dunia, orang yang bodoh. Kata Ibnu Qayyim, akalnya idiot. Makanya kita harus menjadi orang-orang yang berakal dan mempunyai hati dalam melihat dunia ini dan menuju akhirat nanti. Seorang mukmin akalnya waras dia. Dia berpikir dunia ini tidak ada harganya. Tetap mencari nafkah wajib, tapi jangan mencari nafkah kita mengorbankan agama kita. Jangan kita mencari nafkah mengorbankan ibadah kita kepada Allah. Jangan kita mencari nafkah mengorbankan hak yang harus kita penuhi, hak Allah, hak orang tua kita, hak istri, hak anak, jadi korbankan. Wajib cari nafkah, tapi jangan sampai kita mengorbankan semua hak. Dan Allah akan tuntut sampai hari kiamat hak itu nanti. Kita wajib cari nafkah, tapi sekedarnya. Dunia ini sekedar kita cari. Tujuannya bahwa kita akan kembali kepada Allah dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi kita harus bagaimana berbekal untuk akhirat. Berbekal. Dunia ini tempat singgah, kata Rasulullah SAW. Gak mungkin orang singgah itu bertahun-tahun, gak mungkin. Seperti seorang yang berteduh, kata Nabi, karakibin istadhalla tahta syajaratin tu'maraha wa tarakaha, kata Rasulullah. Seorang ini, aku dengan dunia seperti seorang yang berteduh di bawah pohon, kemudian aku tinggalkan pohon itu. Orang berteduh di bawah pohon tak lama, dan kita hidup dunia seperti itu. Seperti kita berteduh di bawah pohon, hanya sebentar dan sesaat kita hidup dunia ini. Makanya kita harus berbekal. Berbekal dengan ilmu, berbekal dengan takwa kepada Allah, berbekal dengan amal saleh, dan berbekal dengan hati yang selamat, yang tidak berbuat syirik kepada Allah, yang tidak berbuat bid'ah, yang tidak hasud dan tidak dengki kepada siapapun juga. Qalbun salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu yang akan bermanfaat. Harta kita, anak kita tidak bermanfaat kecuali kalau dia betul-betul harta ini ditujukan untuk Allah, disedekahkan buat Allah Taala di jalan Allah, dan kemudian anak kita menjadi anak yang soleh, lalu itu bermanfaat nanti insyaallah. Tapi kalau tidak ada manfaat sama sekali. Jadi Allah ini seperti lima yang perlu saya sampaikan kepada
bahwa kita harus berusaha untuk melihat dunia ini gak ada arti apa. Bahwa kita akan kembali kepada Allah. Imma kita masuk ke surga atau ke neraka, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya kita tuju akhirat. Dan itu yang Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi SAW mengingatkan para sahabat bahwa yang kita tuju dalam hidup ini adalah akhirat. Yang kita tuju adalah jannah, surga, bukan dunia. Dan itu berulang-ulang kan Nabi ingatkan. Berulang-ulang. Makanya dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan. Tidak ada satupun dalam Al-Quran Allah menyebutkan pujian kepada dunia. Tidak pernah ada dan tidak akan ada. Dalam hadis Nabi tidak ada pujian kepada dunia. Yang ada celaan kepada dunia. Yang Allah puji adalah akhirat. Dunia ini Allah menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Jadi rugi kalau kita cari dunia. Sekedarnya aja. Sekarang kita harus berlomba-lomba bagaimana menuju akhirat. Dengan menuntut ilmu syar'i, dengan mengamalkan ilmu syar'i, dengan kita mendakwakan kepada keluarga ilmu syar'i ini. Ini bermanfaat. Jangan cari dunia. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Hatta kita punya uang miliaran, insya Allah gak ada arti apa-apa. Kecuali kalau dia sedekahkan, dia infakkan, dia wakafkan, dia membantu orang-orang yang susah, orang yang miskin dan yang lain, ini manfaat. Jadi Allah, ini sebagai mukadimah yang perlu diperhatikan bahwa tujuan hidup kita adalah akhirat. Itu harus kita ingat seumur hidup kita. Jangan sampai kita disibukkan oleh dunia, jangan. Rugi kita disibukkan oleh dunia. Dunia ini hanya sekedarnya saja, seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses. Kalau kita melihat orang yang sukses, para sahabat sukses dia. Dunia sukses, akhirat sukses mereka. Tapi yang dituju adalah akhirat, dunia akan ke bawah. Tapi kalau sibuk dunia tinggalkan akhirat, maka rugi kita. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Di antara bekal yang harus kita perhatikan yaitu ilmu syar'i. Dari ilmu syar'i yang paling mulia dari seluruh ilmu syar'i ini masalah akidah. Kita wajib menuntut ilmu. Dan kalau disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW atau dalam asar sahabat tentang keutamaan ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Ilmu yang dasarnya Al-Quran, As-Sunnah, menurut pemahaman para sahabat, itu yang dimaksud dengan ilmu. Kalau disebutkan ilmu, itu yang dimaksud. Dari seluruh ilmu yang paling mulia adalah masalah akidah. Dari seluruh ilmu yang paling mulia dari ilmu syar'i ini, masalah akidah. Karena masalah akidah ini masalah keyakinan. Masalah dasar. Seorang itu dia bisa menjadi baik dan tidak tergantung dari keyakinan kita beragama. Seorang itu akan bahagia atau tidak tergantung dari keyakinan dia yang benar atau tidak. Ketika dia mempunyai keyakinan yang salah, dan ini yang berbahaya buat dia. Meskipun dia beribadah kepada Allah SWT, tapi keyakinannya dia salah, sesat dia. Meskipun dia ibadah kepada Allah, kita rugi. Makanya harus punya keyakinan yang benar, yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk penyelewengan, kesesatan, perpecahan, dan yang lainnya. Kita berpegang pada akidah yang hak ini. Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yang diajarkan oleh para sahabat kepada semua, para tabi'in dan yang lainnya. Jadi yang wajib masalah akidah ini masalah penting. Yang wajib kita berpegang dengan akidah ini. Ada orang-orang yang berpegang kepada akidah yang salah. Akhirnya gimana? Rusak hidupannya. Tidak barokah hidupnya. Meskipun dia beribadah kepada Allah. Saya ambil contoh. Dan contoh ini banyak. Saya ambil 2 contoh. Atau pernah dengar, ya mungkin pernah dengar itu, atau mungkin pernah dibahas tentang Khawarij. Pernah dengar atau ya? Pernah Khawarij. Khawarij ini kelompok yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Khawarij kelompok yang pernah keluar dari jamaah kaum muslimin dan akan terus dia keluar sampai akhir zaman. Khawarij ini dia keluar mulai munculnya di zaman Utsman bin Affan, tapi yang besarnya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Di zaman Utsman merajam mulai Quran. Di zaman Ali lebih besar lagi mereka. Bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah. Kehidupannya dia dalam masalah ibadah, Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Dan disebutkan Rasulullah, ibadahnya Khawarij luar biasa, mengalahkan ibadahnya sahabat. Puasanya, bangunnya di tengah malam, dan yang lainnya luar biasa. Tapi Nabi menyebutkan mereka menyimpang dari siratal mustaqim. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya yang hasan, Nabi bersabda, al-khawariju kilabun nar. Khawarij anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah SAW. Meskipun dia ibadahnya benar, artinya ibadahnya Masya Allah, sholat malamnya, sholat 5 waktunya, kemudian yang lain-lain, puasanya, tapi mereka menyimpang. Bahkan baca Quran, di antara mereka hafal Quran. Cuma mereka, kata Rasulullah, baca Al-Quran, yamruquna minas sahmi, yamruquna minad din kama yamruqu minas sahmi. Kata Rasulullah, dia keluar dari agama sebagaimana keluar anak panah dari musuhnya. Dan beliau yang disebutkan, saya qara Al-Quran rijal la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Kata Rasulullah, nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Quran yang dibaca tidak melewati tenggorokan mereka, tidak sampai ke hati mereka. Mereka keluar dari agama Islam ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Sesat. Kenapa? Menyimpang dari keyakinan yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari akidah yang benar, yang punya keyakinan bahwa orang yang berbuat dosa besar kafir. Penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, keluar dari Islam. Ini penyimpangan. Makanya disesatkan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang kedua, misalnya, yang kedua seperti Syiah, ini juga sesat. Bahkan kalau kita lihat ajaran Syiah jauh dengan ajaran Islam. Yang pokok bukan bicara soal sholatnya, bukan soal mut'ahnya, tapi yang pokok bicara soal apa? Bicara soal apa dulu? Yang pokok akidah. Akidahnya sudah beda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beda sudah. Syiah menganggap bahwa Ali sebagai Tuhan, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, dibakar. Yang buat agama Syiah adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi laknatullah alaihi. Kemudian dia juga mengatakan bahwa sahabat-sahabat, keyakinan ini, sahabat-sahabat menurut mereka sesudah wafatnya Rasulullah apa? Kafir. Menurut Syiah. Padahal sahabat orang-orang yang mulia diabadikan Allah dalam Al-Quran. Mereka diridhai oleh Allah dan dijamin dengan surga para sahabat. Yang Nabi mengatakan bahwa para sahabat merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia dari seluruh manusia di muka bumi ini. Tapi dikatakan oleh orang Syiah apa? Kafir. Quran itu Al-Quran. Menurut orang Syiah, Al-Quran yang ada ini tidak sama dengan Al-Quran mereka. Mereka punya 3 kali Quran ini. Keyakinan bagi mereka dan termaktub dalam kitab-kitab mereka. Dari ini saja sudah dikafirkan. Makanya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengkafirkan Syiah. Ketika Syiah mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini keyakinan. Belum lagi keyakinan lain, banyak keyakinan Syiah yang lain. Tentang Quran, tentang sahabat, tentang imam. Bagi mereka imam itu lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi dan para Rasul. Imam bagi Syiah itu. Imam itu masuk. Dan segala macam lagi sudah. Belum lagi yang lain yang mereka lakukan. Bahwa mereka sudah menyimpang dari siratal mustaqim. Makanya, ikhwan fillah, azzakumullah, belajar tentang akidah ini wajib. Dan kita harus tahu tentang akidah yang benar supaya kita tidak keluar dari manhaj yang hak ini. Bahwa kita harus berusaha bagaimana kita berjalan di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kita minta kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Dan kita bahas insyaallah jalan yang lurus ini. Ya Allah, bidin, alhamdulillah.
Di dalam buku ini atau sudah punya, saya akan jelaskan dulu awal-awal. Karena akidah yang kita pegang ini akidah yang kita yakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum lihat di halaman 18. Di bukunya, di buku yang kita kaji ini prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di buku ini antum lihat di halaman 18. Kalau tentang akidahnya itu di halaman 15, halaman 16 tentang akidah. Jadi akidah itu adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Sedangkan akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah dengan melaksanakan seluruh kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir yang baik maupun buruk, dan mengimani seluruh prinsip-prinsip agama yang sahih, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada ijma', konsensus salafus saleh, serta seluruh berita-berita yang qat'i yang pasti baik secara ilmiah maupun amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma' salafus saleh. Ini berkaitan dengan akidah. Jadi akidah ini sesuatu yang menghunjam dalam hati seorang yang berkaitan tentang tauhid kepada Allah, yang berkaitan dengan arkanul Islam, yang berkaitan tentang arkanul iman dan yang lainnya yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah dan ijma' salafus saleh. Kemudian definisi Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 18. Apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Yang dimaksud dengan as-sunnah menurut bahasa arti jalan atau cara, baik jalan yang terpuji maupun tercela. Sedangkan menurut istilah ulama akidah, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, baik dalam ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan inilah sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Saya ulangi dan saya akan jelaskan. As-sunnah adalah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik dalam ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan inilah sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikuti akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Jadi sunnah itu di sini disebutkan ilmu. Yang kedua, i'tiqad. Yang ketiga, perkataan dan perbuatan. Ini yang mencakup seluruhnya pengertian sunnah. Jadi sunnah itu mencakup seluruhnya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan muamalah. Ini sunnah yang mencakup seluruhnya. Nah, kalimat sunnah ini kadang-kadang diartikan sunnah. Beda antara sunnah dengan hukumnya di kita istilahnya apa? Sunnah. Beda. Nanti ada sunnah itu yang wajib, seperti bentuknya keyakinan, ibadah, akhlak, muamalah. Ada yang sunnah itu hukumnya sunnah. Jadi ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah. Saya contohkan. Seperti sholat berjamaah bagi laki-laki. Ini sunnah Nabi atau bukan? Sholat berjamaah bagi laki-laki. Sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Kalau orang tanya dalilnya mana? Dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'rafin. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kata para ulama, dirikanlah salat bersama yang ruku maksudnya apa? Yaitu salatlah dengan berjamaah. Jadi salat berjamaah sunnah Nabi. Nabi nggak pernah tinggal salat berjamaah bersama para sahabat. Selalu berjamaah. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 43, kata Ibnu Katsir begini, rahimahullah, istadalla aktsarul ulama bihadhil ayat ala wujubi salatil jamaah. Para ulama mengambil dalil dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah.
Jadi ini berjamaah sunnah Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Nanti ada seperti juga sholat sunat rawatib. Yang rawatib yang mengiringi sholat yang wajib. Ini juga Nabi kerjakan. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Jadi ada yang sunat, dia sunnah, hukumnya sunnah. Nanti ada lagi sunat, tapi hukumnya wajib. Sunatan. Iya. Kalau di kita kan sunat, bahasa syariatnya khitan. Hukumnya apa? Wajib. Menurut mazhab Syafi'i bahwa khitan itu sunat, wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Meskipun sebagian lagi mengatakan wajib dua-duanya. Tapi yang pertengahan dari 3 pendapat ulama, pendapat Imam Syafi'i. Khitan adalah wajib bagi laki-laki, tapi sunat bagi perempuan. Jadi ini masalah, ini kadang-kadang diartikan semuanya sunat. Sunat yang wajib. Ada sunat yang hukumnya sunat. Tapi ada yang sunat hukumnya wajib. Sunatan itu, hukumnya wajib. Sekarang kita lanjutkan. Disebut ahlu sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi orang dikatakan ahlu sunnah karena apa? Karena mereka berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Dikatakan ahlu sunnah karena berpegang pada sunnah. Kemudian al-jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Al-jamaah menurut ulama akidah adalah generasi yang pertama dari umat ini, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat, karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Jadi dikatakan al-jamaah, yang pertama kali disebut al-jamaah itu para sahabat. Ketika Nabi SAW menyebutkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga ini Nabi SAW menyebutkan yaitu al-jamaah. Nah, yang dimaksud al-jamaah di sini yaitu para sahabat yang mengikuti para sahabat. Dasarnya apa? Hadis lain. Kalau tadi hadis sahih. Satu tarik ummati ada di buku ini sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Ada riwayat Tirmizi yang sanadnya hasan. Yaitu Nabi menyebutkan ketika menyebutkan tentang perpecahan umat, Nabi menyebutkan yang selamat satu golongan itu ma ana alaihil yauma wa ashabi. Itu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi yang selamat satu golongan itu yang dikatakan al-jamaah yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu makna yang pertama dari al-jamaah. Makna yang kedua dari al-jamaah yaitu kebenaran. Meskipun orang itu sendiri, tapi dia berpegang kepada kebenaran Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, maka dia dikatakan al-jamaah. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun kau sendiri. Jadi jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun kau sendiri. Jadi kalau kita di satu tempat sendirian tapi kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salaf tetap kita dikatakan jamaah. Yang ketiga, makna jamaah adalah yaitu orang yang berkumpul di bawah ulil amri. Itu jamaah. Jadi ulil amri, kemudian orang membaiat ulil amri ini, maka itu dikatakan al-jamaah. Dan gak boleh orang keluar dari ulil amri ini. Seperti di Saudi ini, ya di Saudi ini ada raja dan orang-orang baiat. Maka ini namanya al-jamaah. Ketika ada orang yang menyempal, memberontak, maka dia keluar dari jamaah. Dan diancam dengan ancaman yang keras oleh Rasulullah SAW, orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Tapi yang dimaksud di sini adalah penguasa, bukan membuat jamaah-jamaah sendiri, bukan. Sebab di kita banyak jamaah. Ya ada jamaah Islam jamaah, ada jamaah muslimin, segala macam. Yang mereka membaiat imamnya, kemudian nanti yang lain yang setuju bikin lagi terus. Sampai ada ratusan jamaah. Jadi nggak boleh Islam. Ini justru membawa kepada apa? Perpecahan. Bahkan sampai kepada pertumpahan darah. Dan nggak boleh.
bahwa ada satu khalifah yang dibaiat, pemimpin yang besar itu yang boleh ditaati. Yang lainnya tidak boleh. Bahwa kalau ada berapa khalifah disuruh oleh Nabi untuk dibunuh. Idza buya khalifataini faqtul ada umat. Apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya kata Rasulullah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi ini pengertian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi al-Jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq, tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Kesimpulannya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter. Coba kita lihat di halaman 19. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Jadi dia mengikuti sunnah dan menjauhi perkara-perkara yang baru, perkara bid'ah. Nah, kadang-kadang disebut juga dengan istilah ahlul hadis, ahlul athar, ahlul ittiba', ta'ifah al-mansurah, al-firqah an-najiyah, al-ghuraba. Tentang munculnya istilah ini munculnya sudah lama, ya, sejak munculnya ahlul bidah maka dikatakanlah ahlus sunnah. Pada akhirnya kalimat ini nggak perlu kalau tidak muncul ahlul bidah. Ketika muncul membedakan yang mana ahlus sunnah, yang mana ahlul bidah. Makanya di para ulama salaf menyebutkan sejak lebih dari tahun 100 Hijriah, seperti Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, apabila aku dikabarkan tentang meninggalnya seorang dari ahlus sunnah, seolah-olah hilang salah satu anggota tubuhku. Imam Sufyan juga Tsauri mengatakan, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada ahlus sunnah, karena mereka adalah ghuraba, artinya orang-orang yang asing. Dan masih banyak lagi yang lain yang menjelaskan tentang ahlus sunnah. Karena sudah mulai timbul pada zaman itu, zaman tabi'in, ahlul bidah. Tapi sebetulnya ahlul bidah siapa? Yang tadi saya contohkan siapa? Khawarij, kemudian Syiah, kemudian yang lain lagi muncul, Jahmiyah dan yang lainnya. Makanya lihat ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Dan terus seperti itu. Makanya Imam Syafi'i pun rahimahullah itu juga membantah pemikiran-pemikiran sesat dari ahlul bidah di dalam beberapa kitabnya. Kemudian di bab yang kedua saya jelaskan di sini tentang kaidah dan prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ini enggak semua saya bahas. Ya, ini ada 10 poin. Yang penting aja yang perlu kita ingat bahwa sumber kita dalam kita beragama ini itu saya sebutkan tentang akidah karena masalahnya kita membicarakan masalah akidah. Buku ini membahas tentang prinsip akidah. Maka saya sebut sumber akidah. Karena kita sumber agama Islam ini adalah Kitabullah Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus saleh. Jadi sumber kita dalam kita beragama ini adalah yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma' salafus saleh. Jadi dalam kita beragama nggak boleh kita sumbernya perasaan kita, jangan, atau akal, nggak boleh, atau orang banyak yang kita ikut, nggak boleh. Dalil dalam kita beragama, dalilnya apa? Ada nggak di Quran? Kalau disebut dalil, ada nggak dalilnya di Quran? Kalau disebut dalil, ada nggak dalil sunnah? Kalau nggak ada nggak penjelasan sahabat? Jadi nggak boleh kita dalam beragama ikut orang banyak, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Jadi kita harus dalilnya kita lihat ada atau tidak. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berdalil, nggak boleh ikut-ikutan. Kalau antum bawa mushaf Al-Quran, Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semuanya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita dalam beragamanya harus dalil, jangan ikut-ikutan, nggak boleh.
Dalilnya ada atau tidak? Kalau nggak ada, nggak boleh kita ikut, nggak boleh. Di dalam kita beragama. Kalau disebutkan dalil ya Quran. Bukan pendapatnya Ustaz, kata Ustaz saya, Ustaz bukan dalil. Kata guru saya bukan dalil. Kata Habib saya bukan dalil. Kata ulama saya bukan dalil. Kalau dalil, Quran, mana dalilnya? Mana hadisnya? Sahih atau tidak hadis itu? Dan bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis itu? Itu dalil namanya. Dan agama Islam, agama dalil atau hujjah. Makanya ketika orang-orang Yahudi atau Nasrani, mereka menganggap dirinya bahwa mereka pasti menjadi penghuni surga, kata Allah, tanya dalilnya mana? Tidak punya dalil mereka. Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu, mereka berkata siapa? Yahudi dan Nasrani. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, mana dalil kamu, mana bukti kamu, mana hujjah kamu jika kamu orang yang jujur. Gak punya bukti, gak punya hujjah, gak punya dalil mereka. Jadi dalam kita beragama ini dalil. Bukan kata ustaz, bukan kata kiai, bukan kata guru. Jangan kita lagi, ini yang sangat lemah lagi. Dulu saya pernah belajar di Indonesia begini. Dulu. Dalilnya mana? Gak tahu. Lo antum nih hidupnya harus dengan dalil. Beragama Islam dengan dalil. Bukan kata orang. Kalau yang antum ikuti salah, sesat, bid'ah, gak diterima oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, man amila aman laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang gak ada contoh dari kami, tertolak amalan itu. Tertolak. Jadi dalilnya ada atau tidak dalam kita beragama. Makanya di sini dalam kita berakidah, dalam kita beribadah, itu harus dalilnya ada atau tidak. Ini penting dalam kita beragama. Harus kembalikan kepada siapa? Quran dan Sunnah. Kalau ada orang dia salah, berbuat kesalahan dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah, kita tegur. Dia kemudian jawab begini. Ini sering nih, ya. Kita masing-masing aja deh. Kok masing-masing? Lu saya Islam atau Islam? Disuruh oleh Al-Quran masing-masing atau kembalikan kepada Quran Sunnah? Saya tanya kepada antum. Disuruh masing-masing atau kembalikan kepada Quran Sunnah? Kembalikan kepada Quran Sunnah. Dasarnya apa? Dalilnya gimana? Coba. Siapa yang bisa sebut ke dalilnya? Satu. Yang lain. Dalilnya. Nah, ini dalilnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa tawila. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa tawila. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Fa in tanazatum fi syai'in, apabila kamu berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi kalau ada perselisihan dalam masalah kita beragama, nggak bisa kita masing-masing aja, nggak boleh. Justru kita mencari yang saya lakukan ini benar atau salah. Tolong atau beritahu kepada saya. Tolong Ustaz bimbing saya. Itu orang Islam seperti itu. Bukan masing-masing. Berarti yang ditonjolkan pada dia ketika mengatakan masing-masing, apa yang ditonjolkan? Hawa nafsu. Yang ditonjolkan apa? Ego.
Yang ditunjukkan apa? Dia apa? Tabiatnya yang jelek, bukan. Mestinya dia tunjukkan tawadhu. Saya ini nggak ngerti, tolong beritahu kepada saya. Jangan masing-masing. Kalau orang kafir mungkin ngomong begitu nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyati. Untuk orang kafir, awalnya ayatnya kuliah, ayyuhal kafirun. Orang Islam masing-masing. Dalilnya mana kembalikan? Jadi kalau kita berakidah, beragama, coba mana keterangannya? Saya ini nggak tahu. Saya dulu dari kecil diajarkan orang tua saya begini. Oh ini keliru. Yang kamu yakini keliru. Ini yang benar seperti ini. Itu dibimbing kita. Dan imam dia dibimbing, diberitahu. Alhamdulillah yang tadinya kita salah, keliru, sesat, dibimbing. Kita bersyukur pada Allah. Tapi kalau kita berkeras, udah nggak usah ngurusin saya masing-masing. Sesat nantinya. Rugi dunia, rugi akhirat dia. Kita ingin selamat dunia, ingin selamat akhirat. Makanya ketika kita ditegur oleh orang ini salah, kembali. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu, pasti sesat, pasti sudah sesat. Kalau Allah menyebutkan demikian. Wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Jadi kamu ikuti hawa nafsu, maka kamu akan sesat dari jalan Allah. Jadi yang kita ikuti Quran, ikuti sunnah Nabi SAW. Jelas ya? Nih, kita lanjutkan. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih, yang berasal dari Rasulullah SAW, wajib diterima. Walaupun sifatnya ahad. Artinya bukan hadis yang mutawatir. Ini wajib kita terima. Apa yang datang dari Rasulullah SAW, ini wajib terima. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang saja datang dari Rasul kamu ambil, ya jangan kamu tinggalkan. Ini tentang masalah ini dibahas oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Tentang orang-orang mengatakan kita nggak perlu hadis-hadis mutawatir. Dan kita nggak perlu hadis ahad, kita harus perlu yang mutawatir. Dibantah oleh Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Dibantah juga oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Panjang ini. Saya nggak bahas. Pokoknya kalau ada hadis yang sahih kita wajib terima. Selama yang riwayat sahih kita wajib terima. Nggak boleh kita tolak. Kita wajib terima. Kemudian yang ketiga, kemudian ya di halaman 24, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan. Kemudian pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertahankan lagi dengan hal-hal yang berupa kemungkinan sifatnya menurut bahasa. Jadi yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran, As-Sunnah, nas Al-Quran sendiri. Kemudian baru hadis Nabi, kemudian penjelasan para sahabat. Sampai contoh, ya, yang berkaitan dengan masalah akidah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran jelas sekali, bukan satu, bukan dua, ratusan ayat. Allah menyebutkan bahwa Allah itu berada di atas langit dan Allah bersemayam di atas arsy. Kita wajib mengimani, wajib meyakini. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Kita wajib mengimani Allah di atas. Allah juga berfirman A'amintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? Begitu juga Allah menyebutkan wa huwal qahiru fawqa 'ibadi. Allah itu berada di atas, yang berkuasa. Allah juga berfirman ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Semua terangkat dan naik kepada Allah, kalimat yang baik. Semuanya. Berarti Allah berada di mana? Di atas. Wajib kita imani, wajib kita yakini. Dan nggak bisa ditakwil lagi dengan yang lain, nggak boleh. Makanya ada orang-orang yang bingung dia mengatakan Allah itu nggak di atas, nggak di bawah, nggak di dalam alam, nggak di luar alam. Lantas di mana dong Allah? Bingung dia juga. Itu menyembah zat yang naturnya dia tahu. Sudah jelas Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan Nabi menyebutkan. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dan kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jangan ditakwil, jangan diingkari, tetap seperti itu. Ketika kita sujud, ini kerendahan yang paling rendah, kita sujud kepada Allah SWT. Kita membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha apa? Yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Sujud itu sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah sujud.
mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Maha tinggi. Karena Allah berada di atas. Ini wajib kita tetapkan demikian. Gak boleh kita takwil, gak boleh kita ingkari. Kemudian yang keempat. Yang keempat, prinsip utama dalam agama. Semua telah dijelaskan oleh Rasulullah. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari ajaran agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus, dan kenabian telah ditutup. Sebagaimana Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Sempurna. Jadi nggak boleh orang menambah-nambah lagi. Semua Nabi sudah jelaskan kepada umat Islam, semuanya Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir. Rasulullah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun juga apa saja yang membawa manusia ke surga dan membawa manusia ke neraka sudah dijelaskan. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan lengkap semuanya. Yang membawa manusia ke neraka Nabi jelaskan lengkap semuanya. Gak ada yang tersisa dari agama ini. Kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu apa? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita wajib ikuti siapa? Rasulullah atau ulama? Rasulullah sallallahu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti siapa? Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Insya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang kita ikuti bukan ustaz, bukan guru, bukan kiai, bukan habib, bukan ulama, Rasulullah kita ikut. Ulama membantu kita untuk menjelaskan jalan menuju dalil. Ulama membantu kita menjelaskan dalil kepada kita. Ditunjukkan di kitab ini, dalilnya ini, ulama tunjukkan. Yang kita ikut ulamanya atau dalilnya? Dalil yang kita ikut. Dalil yang kita ikut. Dan ini keyakinan yang harus kita pegang. Kita nggak akan bisa dibohongi oleh siapapun juga. Kalau kita berpegang dengan dalil, dengan wahyu, dengan Quran, dan Sunnah, kita pegang, nggak akan dibohongi oleh orang. Tapi ketika kita ikut fulan, gampang dibohongi oleh orang nanti kita. Dan gampang disesatkan oleh manusia. Tapi kalau kita dalil, nggak bisa goyah kita. Kita berpegang dengan dalil, mana keterangannya, mana dalilnya, mana hujjahnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, tadi sudah saya bacakan ayatnya. Jadi agama Islam sudah sempurna. Gak boleh kita membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Sempurna sudah. Gak boleh buat golongan, gak boleh membuat aliran, gak boleh buat torekot, gak boleh buat jalan sendiri, gak boleh. Gak boleh buat ibadah-ibadah tertentu atau perayaan, gak boleh. Islam sudah sempurna. Kewajiban kita untuk mengikuti. Dan ini selamat. Karena bukan soal banyak kita beribadah kepada Allah, tapi sesuai tidak dengan sunnah Nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, surah Tabarak ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bukan aksaru amala, bukan. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang paling banyak atau paling baik? Paling baik. Ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Kalau disebutkan yang paling baik amalnya, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Kata Fudayl bin Iyad, maksudnya akhlasuhu, yang paling ikhlas. Yaitu orang mengerjakan khalisat liwajhillah karim. Dia mengerjakan ikhlas karena Allah. Yang kedua, aswabuhu, makana sawaban atau muafiqan ala sunnah. Yang sesuai dengan sunnah. Jadi bukan banyaknya amal, bukan. Jadi sesuai enggak dalam kita beramal dengan sunnah Nabi SAW? Kalau tidak, jangan. Ikhlas, syaratnya ibadah dua, ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW.
Jadi agama Islam sudah sempurna, nggak boleh kita membuat yang baru dalam agama ini. Cukup dengan apa yang Nabi bawa, cukup sudah. Makanya ayat ini diakui dan dibaca ayat ini oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Yahudi sampai Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, di dalam Al-Quran ada satu ayat. Kalau ayat ini turun kepada kami masyarakat Yahud, kami jadikan hari raya. Ayat yang mana? Dibacakan oleh Yahudi. Al-Yawma akmaltu lakum. Kemudian kata Umar, aku tahu tentang turunnya ayat ini dan aku ada di situ. Yaitu di Arafah, di sore hari di padang Arafah, di saat terkabulnya semua doa. Aku ada di situ, kata Umar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurna agama ini, enggak boleh kita tambah-tambah, enggak boleh berbuat bidah, enggak boleh. Makanya Nabi bersabda, antum lihat hadisnya di halaman 25. Rasulullah bersabda dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, qala Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang bukan dari agama ini, maka amalnya tertolak. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, agama Islam sudah sempurna, nggak boleh tambah-tambah. Sudah, kita ikuti yang datang dari Nabi. Makanya Nabi SAW sangat keras mengingatkan umat Islam jangan sampai mereka berbuat bid'ah. Sesuatu yang baru dalam agama ini nggak boleh. Keras Nabi. Di zaman Nabi belum ada bid'ah. Tapi Nabi ingatkan terus kepada umat Islam, jangan sampai mereka masuk. Kalau masuk ke sini bid'ah, sesat. Makanya Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Di Muqaddimah Sunan Ibnu Majah dikatakan oleh Nabi, "Taraktukum ala mislil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Aku tinggalkan agama Islam putih bersih, bersih-putih. Enggak ada bercak-bercak, enggak ada. Enggak ada bercak-bercak hitam, enggak ada, bersih. Kata Nabi, tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini, maka orang itu pasti binasa, dan pasti sesat orang itu, kata Rasulullah. Di Nabi tinggalkan agama Islam putih bersih, sempurna agama Islam. Kemudian ditambah ada orang-orang belakangan. Tambah, ya bedanya Syiah, Khawarij, keyakinan-keyakinan yang lain, percaya kepada orang-orang yang dikubur itu bisa memberikan manfaat. Bahwa wali-wali yang sudah dikubur itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya. Ini semua keyakinan yang sesat. Keyakinan. Makanya harus dibersihkan lagi, dikembalikan lagi umat ini kepada yang bersih, seperti yang Nabi tinggalkan kepada umat Islam ini. Baru umat ini akan selamat, baru umat Islam ini akan jaya. Kalau tidak, selama masih ada bercak-bercak syirik dan bid'ah, tidak akan maju umat Islam ini. Makanya harus kembalikan dengan kesempurnaan agama Islam ini. Kalau orang Yahudi mengakui, mestinya umat Islam lebih lagi mengakui tentang ayat ini. Yang kelima, kita sampai 5 poin, yang ini baru kita pindah ke bab lain. Yaitu berserah diri, patuh, berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, baik menolak itu dengan kias, analogi, perasaan, atau kasyf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang baik, ucapan seorang syekh atau pendapat imam-imam dan lainnya. Artinya di sini berserah diri, patuh, taat hanya kepada Allah mutlak. Berserah diri, taat, patuh itu mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada yang lain. Kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban kita untuk taat. Sami'na wa ata'na. Gak boleh kita tolak. Gak boleh kita tolak Quran dan Sunnah dengan ra'yu kita, dengan pendapat kita, gak boleh. Dengan perasaan kita, gak boleh. Dengan orang banyak, gak boleh. Dengan perkataan guru, dengan perkataan syekh, perkataan imam, gak boleh. Hatta imam-imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah al-jami' semua mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang apanya? Buang pendapatku, kamu ikuti siapa? Sunnah Rasulullah. Semua imam. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan dibawakan dalam beberapa kitab. Saya bawakan juga di buku Sifat Salat Nabi, di Muqaddimah Sifat Salat Nabi. Bisa nanti melihat di buku Sifat Salat Nabi, saya bawakan pendapat para imam itu.
dengan rujukannya. Semua imam mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Termasuk gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, kulluna radun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Setiap kita ini bisa menolak dan ditolak kecuali yang penghuni kubur ini, itu Rasulullah SAW. Enggak boleh tolak pendapatnya. Wajib sami'na wa ata'na. Taat, taslim ke Rasulullah. Wajib. Kalau enggak akan membawa kepada kebinasaan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, lihat di sini ayatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka proseskan di antara mereka, dan tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ikhwan fillah, ketaatan kepada Rasulullah ini mutlak. Kalau ada sesuatu perkara, maka kita lihat dalilnya ada atau tidak. Kalau dalilnya ada, tinggalkan kebiasaan kita yang lama atau perbuatan bid'ah, kita tinggalkan. Kita taslim kepada dalil yang ada. Tunduk, taslim. Gak boleh ada rasa harap kalau Allah dan Rasul putuskan satu perkara, gak boleh ada rasa sempit dalam dada kita, gak boleh. Kita wajib taslim, terima, sami'na wa ata'na. Dan ini orang-orang yang bahagia. Jadi ikhwan fillah, tentang ketaatan kepada Rasulullah ini mutlak. Kalau kita ingin bahagia, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Makanya umat Islam, mereka semuanya dijamin dengan surga apabila mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah, setiap umatku akan masuk surga. Setiap umatku akan masuk surga. Kecuali yang enggak. Para sahabat bertanya, siapa yang enggak ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Siapa yang tidak taat, maka dia enggan. Jadi orang yang taat kepada Rasulullah masuk surga. Dan nanti perhatikan, kalau orang yang taat, dia akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan, petunjuk, kenikmatan, dan juga diangkat derajat dan dimudahkan masuk ke dalam surga. Tapi beda dengan orang yang tidak taat kepada Rasulullah, mendapatkan kesulitan, kesusahan, ketidakbarokahan, kemudian dia diancam dengan masuk neraka. Makanya itu lihat, orang ketika tidak taat kepada Rasulullah, ini fatal akibatnya. Saya ambil contoh. Di zaman Nabi ada seorang yang makan, minum tangan kiri. Nabi ingatkan, makan tangan kanan dan minum tangan kanan. Dengan dasar hadis yang sahih. Yang terkait Muslim kata Nabi, "Idza ahadukum falyaqul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi, fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Apabila kamu makan, makan dengan tangan kanan. Kalau minum dengan tangan kanan, karena semuanya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Orang ini biasa seperti kita, kalau kita tegur orang, bilangnya apa? Kidal, kebot. Dari dulu seperti ini. Kata Nabi, kalau kamu demikian, kamu gak bisa angkat tangan kamu. Kaku dia gak bisa angkat tangannya. Karena tidak tahu Rasulullah, fatal akibatnya kaku. Ini yang sifatnya pribadi. Belum lagi yang sifatnya umum. Ya, itu sudah baca dan sudah dijelaskan oleh para ustadz yang ada di sini. Itu kisahnya perang Uhud. Ketika para sahabat yang memanah, pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, Nabi suruh kamu tetap di atas bukit Uhud, menang atau kalah tetap di sana. Ketika mereka melanggar tidak taat, kalah umat Islam untuk perang Uhud. Disuruh tetap, menang atau kalah tetap, jangan turun dari bukit Uhud. Mereka turun, akhirnya kalah terjadi. Qadarullah ma syaa fa'al. Ini tidak taat, makanya ketaatan kepada Rasulullah ini penting.
Dan itu akan membawa kepada kebahagiaan. Sama aja sekarang saya ambil contoh. Antum yang sudah punya istri berumah tangga. Rumah tangga antum akan bahagia ketika istri ini taat pada suaminya. Dan itu jalan seorang istri menuju surga. Ketika dia taat kepada suaminya, itu jalan dia menuju surga. Bahagia rumah tangga. Si istri tenang, si suami juga tenang karena tahu istrinya. Tapi ketika istri membangkang, nusyuz, durhaka, gak mengalami ketenangan. Si istri gak tenang, suami juga gak tenang. Dan anak-anak berantakan. Iya tidak? Kenyataan seperti itu. Makanya seorang istri wajib taat kepada suaminya. Wajib taat kepada suaminya. Gak boleh dia menolak, gak boleh membantah. Apalagi melawan. Gak boleh dalam Islam. Hukumnya haram. Bahkan yang paling mulia seorang istri dia suaminya. Dia wajib ditaati. Jalan ini, makanya Allah tidak menyuruh kepada wanita itu yang berat-berat, tidak, ringan. Taat kepada suami, laksanakan sholat, puasa, kemudian juga taat kepada suami. Nggak seperti laki-laki. Laki harus mencari nafkah, laki-laki. Laki-laki harus berjuang, laki-laki harus berjihad. Dan yang lainnya, tidak seperti wanita. Disuruh dia di rumah. Makanya taat seorang istri pada suami akan membawa kepada kebahagiaan. Dan ini saya ingatkan juga, itu bisa sampaikan nanti kepada istri-istri atau dan juga akhwat yang ikut hadir. Saya ingatkan dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda SAW dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan kitabnya Ma'riful Dhama'an dan juga yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatul jannati min abwabil jannati sya'at." Kata Nabi, apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, dia puasa di Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja dia kehendaki. Udah. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan saya Jami' As-Saghir dan juga beberapa kitab yang lainnya. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di Ramadan, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga pakaiannya sempurna, dia pakai jilbab sempurna, dan dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja dia kehendaki. Udah. Makanya perempuan wajib taat kepada suami. Akan membawa kepada kebahagiaan. Bagi kita semuanya yang laki-laki perempuan wajib taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, membawa kepada ketenangan, membawa kepada kedamaian, membawa kepada keberkahan. Dan antum lihat, kalau orang-orang taat kepada Rasulullah, setiap ada nas dari Quran dan Sunnah dilaksanakan. Dan ini semuanya mudah. Antum perhatikan, saya ingat kepada antum semuanya. Bahwa seluruh syariat, semua syariat semuanya mudah. Nggak ada satu pun syariat yang sulit. Tidak ada sama sekali. Semuanya mudah. Baik tentang akidah, ibadah, akhlak, semuanya mudah. Kenapa? Kadang-kadang orang itu berat melaksanakannya. Berat melaksanakannya karena dia banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Berat melaksanakannya karena dia mengikuti hawa nafsu. Berat melaksanakannya karena dia terpengaruh dengan banyaknya orang. Berat melaksanakannya karena dia sudah terbiasa dengan adat istiadat, kebudayaan dan yang lain yang sulit dia keluar dari tempat itu. Agama Islam semuanya mudah. Gak ada satupun yang sulit. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan dan tidak mengendaki kesulitan. Dan juga Nabi bersabda SAW, inna hadha dina yusr. Agama Islam mudah, tidak sulit. Di seluruh agama ini semuanya mudah, gak ada satupun yang sulit. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan bab yang keempat. Ya, nanti ada tanya jawab. Ya. Bab yang keempat, kewajiban ittiba, mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Untuk melihat halaman 35. Tidak semuanya di sini. Satu atau dua dalil aja saya sebutkan di sini. Tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh, mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW telah memuji bahwa para sahabat merupakan generasi yang terbaik dari umat ini. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengikuti jejak mereka, para sahabat. Allah berfirman di dalam surah
Al-An'am ayat 153. Atau lihat di halaman 36, 37. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai berikan kamu dari jalan Allah. Demikian Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Khatta Rasulullah khattan biyadihi thumma qala, hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yamin wa shimali thumma qala, hadhihi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alayhi syaitan yad'u ilayhi." ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan-jalan yang sesat. Tidak ada satupun jalan-jalan ini kecuali dalamnya ada setan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau SAW membaca firman Allah Ta'ala wa anna hadza siratal mustaqim sampai akhir. Dan sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah dan kamu ikuti jalan yang lain yang akan mencerai berikan kamu dari Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Anda lihat di sini, Nabi membacakan ayat dalam surah Al-An'am ayat 153, digaris oleh Nabi, satu garis. Kemudian di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek. Kata Nabi, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u. Dibacakan ayat, ini jalanku yang ikuti. Di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek. Kata Nabi, ma min sabilin illa wa 'alaihi syaitan yad'u ilaihi. Ini tidak ada satu pun jalan dari jalan melainkan pasti ada syaitan yang mengajaknya. Pasti ada syaitan yang mengajaknya. Nabi sudah ingatkan, artinya jalan-jalan yang lurus, tapi ada nanti golongan-golongan, firqah-firqah, aliran-aliran yang sesat yang menyimpang dari jalan yang lurus ini. Dan ini Nabi sudah ingatkan, dan terjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Berpecah belah umat Islam, berfirqah-firqah seperti yang kita lihat. Tapi Nabi sudah memberikan solusi kembali ke jalan yang lurus ini. Itu siratal mustaqim. Lebih jelas lagi Anda lihat di sini. Lebih jelas lagi Anda lihat di halaman 41. Di halaman 44 kata Imam Ahmad bin Hanbal, usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kata Imam Ahmad Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ini muridnya siapa? Imam Ahmad muridnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Dan beliau adalah imam sunnah. Beliau ahli hadis Imam Ahmad. Sampai kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Maka beritahu aku. Untuk menunjukkan apa? Tentang tawadhu'nya siapa? Imam Syafi'i. Meskipun Imam Ahmad muridnya, tapi Imam Syafi'i mengatakan, engkau lebih tahu dariku tentang hadis. Kalau ada aku tidak tahu, sampaikan kepadaku. Karena Imam Ahmad Imam Ahlussunnah. Dan luar biasa Imam Ahmad ini. Luar biasa, Masya Allah. Betul-betul belajar dengan gurunya Imam Syafi'i. Dan beliau luar biasa. Kelebihan oleh Allah SWT. Hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Ratusan ribu hadis dengan sanad Imam Ahmad. Imam Ahlussunnah. Imam Ahmad mengatakan, usul sunnah indana, yaitu prinsip sunnah, prinsip akidah, di sisi kami at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka para sahabat. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan semua bentuk bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Ini dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, boleh. Iya, ini sudah nggak betah pengen saya jawab. Ya, berapa penjelasannya belum selesai ini. Tapi udah nggak betah. Ustaznya juga udah nggak betah, pengen tanya jawab juga. Kita nanti
di bab kelima itu ada pembahasan tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Antum bisa baca satu persatu poin-poinnya, saya jelaskan. Artinya ini kita bicara tentang prinsip akidah Ahlussunnah. Bagaimana sih akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Satu persatu saya jelaskan, dari mulai tentang agama Islam, tentang rukun iman, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini wajib diyakini. Dan yang lainnya ada di sini dalam buku ini. Ya, karena waktu kita juga terbatas, kali ini hari Jumat sampai jam 11 kasih waktu kita. Kalau ada tuh mau tanya, silakan untuk menambah penjelasan dari apa yang sudah dijelaskan. Silakan.